Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 5. Melanjutkan cerita sebelumnya. Bawahan patuh. Itu tuannya. Segera, ada gelombang pasang suara hormat di seluruh alam rahasia. Tan Yun mengorbankan menara ruang waktu di telinganya. Segera, Mo Feng Tianzun, Bai Cheng Tianzun, Sen Subing dan semua binatang keluar dari menara. Kemudian, sebuah adegan terjadi yang menyebabkan badai di hati Tianzun Mo Feng dan Tianzun Bai Cheng. Di mata ngeri kedua orang itu, mereka melihat naga emas bercakar 12 dan naga ajaib bercakar 12, meluncur dengan agresif dari langit yang jauh. Ya Tuhan, Mo Feng Tianzun berseru, ada 600.000 naga emas bercakar 12 dan 700.000 naga ajaib bercakar 12. Pada saat ini, mata Bai Cheng Tianzun membelalak, dan dia terkejut, saudara Mo Feng, lihatlah. Di belakang naga emas bercakar 12 dan naga iblis, tampaknya itu adalah protos raksasa liar dan liar. Juga, itu adalah elf dan fierce spirit. Juga, ada raksasa pamu, dewa, dan monyet bermata satu. Tianzun Bai Cheng dan Tianzun Mo Feng terkejut saat ini. Anda tahu, sejak lahir hingga sekarang, mereka belum pernah melihat begitu banyak 8 dewa. 8 protos berjumlah jutaan. Desir-desir. Pada saat ini, Patriark Raksasa Hong Huang, Patriark Raksasa Liar, Pemimpin Naga Emas, Pemimpin Naga Iblis, Patriark Raksasa Pamuk, Patriark Elf, Patriark Roh Ganas, Patriark Monyet bermata satu turun dari langit dan merangkak di depan Tan Yun. Segera setelah itu, 8 protos besar berbaris dalam formasi megah, berdiri dengan hormat di belakang 8 kepala. Setelah Naga Emas dan Naga Iblis menjadi manusia, mereka mengepalkan tangan kanan mereka dengan patriark lainnya menghadap Tan Yun, berlutut dengan satu kaki di dada, dan berkata serempak, suaranya mengguncang langit, bawahan mengetuk tuanku. Bawahan memberi hormat kepada tuannya. Tan Yun naik ke langit, berdiri di langit, menatap ke bawah ke 8 protos, dan berkata dengan lantang, bangun semuanya. Terima kasih tuan. 8 protos bangkit satu demi satu. Di mana Yusu? Tanya Tan Yun, menatap pemimpin Jinlong. Kembali ke tuan. Tanpa menunggu pemimpin Jinlong, suara yang menyenangkan datang dari langit, aku di sini. Tianzun Mo Feng dan Bai Cheng Tian mengikuti prestise, mata mereka berhenti, dan mereka berseru, dia adalah dewa liar Dongfang Yusu. Ya Tuhan, senior dewa raksasa liar masih hidup. Keduanya benar-benar terpana. Di ujung langit, Dongfang Yusu, mencapai ketinggian 10 kaki, berjalan menuju Tan Yun dengan senyuman di wajahnya. Setiap kali dia mengambil langkah, sosoknya menyusut 1 poin. Setelah hanya 3 napas, dia memancarkan napas alam abadi kelas 1, dan dia menjadi setinggi Tan Yun, roknya terbang di depan Tan Yun. Apakah kamu akan membalas dendam? Dongfang Yusu berbicara dengan lembut. Yah, balas dendam akan datang. Tan Yun mengangguk berat. Wajah menakjubkan Dongfang Yusu menunjukkan kecantikan yang aneh. Dia tersenyum, lalu terbang ke tanah, dan tersenyum manis pada Sen Subing. Yusu telah melihat nyonya. Juga disebut nyonya. Sen Subing tersenyum. Saya telah melihat saudari Sen. Dongfang Yusu tersenyum. Yah, ini benar. Sen Subing maju selangkah, mengambil Dongfang Yusu, dan memandang Suanyuan Rou. Yusu, izinkan saya memperkenalkan Anda. Meskipun dia dan Tan Yun belum menikah, dia adalah saudara perempuan Suanyuan kami. Kakak Suanyuan. Dongfang Yusu mengerutkan kening, bingung, saudari Sen, bukankah kamu satu-satunya istri Tan Yun di masa lalu? Mengapa kamu memanggil kakak? Tanpa menunggu Sen Subing berbicara, bibir Suanyuan Rou terbuka dengan ringan, dan suara lembut terdengar, Yusu, kamu tidak mengenaliku seperti sekarang. Mendengarkan nada saudari Suanyuan, apakah Anda mengenali saya? Dongfang Yusu bingung. Kamu juga mengenali aku yang dulu. Suanyuan Rou berbisik, aku adalah kepala klan roh di kehidupanku sebelumnya. Kamu adalah patriark dari klan roh. Dongfang Yusu terkejut,
dia masih tahu bahwa wanita yang dicintai Tan Yun untuk pertama kalinya di masa lalu adalah patriark dari klan Roh. "Ya, ini aku." Suan Yuan Rou tersenyum, cukup menyentuh. "Yusu telah bertemu dengan saudara Suan Yuan." Dongfang Yusu berkata. Selanjutnya, Sen Subing memperkenalkan istri Tan Yun, termasuk Namom Yukin, Tang Mengyu, dan Si Hong Xiao, ke Dongfang Yusu. Setelah beberapa wanita berbicara dengan Dongfang Yusu sebentar, Tan Yun berkata, "Selanjutnya, saatnya berbisnis." Tan Yun memandang ke 8 protos, dan berkata dengan lantang, 1 bulan kemudian, kekuatan besar dari ranah Raja Dewa, ranah Tianzun, dan ranah transformasi manusia di dunia Dewa Hongmeng akan berkumpul di kota Dewa Hongmeng. Pada saat itu akan menjadi hari di mana kita membalas dendam dan merebut kembali kota Dewa Hongmeng. Kota Dewa Hongmeng bukan hanya rumahku, tetapi juga rumah dari 8 ras kalian, kami ingin merebutnya kembali. Kita akhirnya harus menunggu sampai hari ini, kali ini kita harus mengambilnya kembali. Mendengar ini, mata 8 protos besar penuh harapan, dan mereka berteriak dengan suara serak, "Dapatkan kembali, dapatkan kembali." Gelombang pasang suara yang menginspirasi itu, mengaduk tanah padat untuk waktu yang lama. Diam. Saat Tan Yun mengangkat tangan kanannya sedikit, penonton tiba-tiba terdiam, dan jarum jatuh. Tan Yun memandangi 8 protos dan berkata, "Sekarang, siapapun di bawah ranah semi suci akan meninggalkan antrean dan tidak akan berpartisipasi dalam perang untuk saat ini." Pada saat ini, naga emas bercakar 12 dari binatang langit kelas 8 berkata, "Tuan, bawahan tidak takut mati, dan bawahan ingin berpartisipasi dalam perang." "Ya, Tuan, kita juga harus berperang. Kami juga ingin bertarung untuk membunuh musuh." Di antara 8 protos, mereka yang berada di bawah ranah semi suci semuanya berbicara, dengan semangat tinggi. Setelah Tan Yun mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada 8 protos untuk diam, dia berkata dengan suara yang dalam, 12 dewa di masa lalu, sekarang hanya kamu yang tersisa. Aku tidak ingin melihatmu menumpahkan darah dan pengorbanan. Kamu tidak perlu khawatir tidak memiliki kesempatan untuk membunuh musuh di medan perang di ranah semi suci. Kami akan memiliki 4 pertempuran besar selanjutnya, dan pertempuran pertama adalah untuk menyatukan dunia Dewa Hongmeng. Pertempuran kedua adalah mengalahkan dunia Dewa Siyuan. Pertempuran ketiga mengalahkan Dunka Dewa Chaos. Pertempuran terakhir adalah mengalahkan iblis, memberi dunia masa depan yang cerah, dan memberikan kedamaian dunia. Jadi, jika kamu ingin berpartisipasi dalam perang, kamu harus bekerja keras untuk meningkatkan ranahmu secepat mungkin, mengerti? Kedelapan protos berkata serempak, "Bawahan mengerti." "Sangat bagus." Tan Yun berkata, "Karena kamu mengerti, maka pergilah." Itu tuannya. Dengan suara hormat, 8 protos yang ranahnya berada di bawah semi suci muncul satu demi satu. Tan Yun melepaskan pengetahuan ilahi dan menemukan klan naga emas bercakar 12. Ada 36.000 semi suci, 18.000 binatang suci, 9.500 binatang raja suci, dan 3.200 binatang raja suci. 19 raja dewa binatang. Ada 73.000 binatang semi suci, binatang suci besar, binatang raja suci, binatang kaisar suci, dan binatang raja dewa yang ditinggalkan oleh klan naga iblis bercakar 12. Di antara mereka, ada 16 binatang raja dewa, dan yang memiliki ranah tertinggi adalah pemimpin naga iblis bercakar 12, yang merupakan binatang raja dewa kelas 9. Ada lebih dari 32.000 orang dari raksasa liar dan lebih dari 26.000 dari raksasa liar yang berpartisipasi dalam perang. Ada 3.200 elf, dan 13.000 roh jahat. Karena raksasa Pangu sekarang hanya memiliki total lebih dari 30.000, hanya ada 690 petarung di atas ranah surga. Ada 40.000 monyet bermata satu yang berpartisipasi dalam pertempuran. Hari ini, ada sebanyak 270.008 protos yang berpartisipasi dalam pertempuran. Semua 8 protos yang berpartisipasi dalam perang, kecuali 8 pemimpin, telah memasuki menara ruang dan waktu dewa tertinggi. Kata Tan Yun, menatap Dongfang Yusu. Dongfang Yusu tersenyum penuh arti, dan mempersembahkan menara dewa terbaik 36 lantai.
Itu tuannya, lebih dari 270.008 dewa, berubah menjadi sinar cahaya dan masuk ke menara dewa. Setelah itu, Tan Yun memandang Dongfang Yusu dan berkata, "Yusu, serahkan menara lainnya kepada 8 dewa yang tersisa, sehingga mereka dapat berlatih secara rahasia." Ya, Dongfang Yusu meninggalkan selusin menara suci yang tersisa, dan kemudian berkata, "Semuanya akan terus berlatih, menunggu kabar baik tentang penyatuan dunia Dewa Hongmeng kita secara rahasia." Itu penguasa dewa liar. Setelah menerima perintah, 8 dewa di bawah alam semi-suci dan semi-suci memasuki menara satu demi satu. Pada saat ini, Tan Yun memandangi orang-orang dan binatang di depannya dan berkata, "Selanjutnya, saya akan menyebarkan pengaturan pertempuran." Orang-orang dan binatang memandang Tan Yun satu demi satu. Tan Yun memandang Dongfang Yusu dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Yusu, kamu memimpin 270.000 protos dan menjaga gerbang kota Dewa Hongmeng dan jangan biarkan siapapun pergi. Kamu sudah menjadi ranah alam abadi kelas 1. Kamu duduk di gerbang kota, aku yakin. Kalau begitu, dengarkan instruksiku lagi dan mulailah pertumpahan darah kota Dewa Hongmeng." Dongfang Yusu pertama kali berkata dengan ringan, "Oke." Setelah itu, Tan Yun memandang yang lain dan berkata, "Kecuali Tianzun Bai Cheng dan Tianzun Mufeng, semua memasuki menara dewa dan kemudian, ketika saatnya tiba, ikuti instruksi saya dan mulai." Ketika semua orang mendengar ini, Sen Subing dan Jin Tong Kunpeng, Huanggu Qingluan dan binatang buas lainnya memasuki menara dewa, dan kemudian Tan Yun menerima menara dewa ke telinga mereka. Dongfang Yusu juga meletakkan menara 270.000 protos di dalam lengan bajunya. Setelah itu, Dongfang Yusu, Bai Cheng Tianzun, Mufeng Tianzun, dan Tan Yun bersama-sama meninggalkan area rahasia dan muncul di antara pegunungan subur di kedalaman para dewa. Tan Yun melangkah maju, mencium kening Dongfang Yusu dengan ringan, dan berbisik, "Kita harus bergerak secara terpisah. Aku akan meninggalkan jurang yang ganas terlebih dahulu, dan kemudian kamu akan pergi. Sebulan kemudian kamu menunggu di aliran gunung di 80.000 makhluk abadi di timur kota Dewa Hongmeng. Saat itu, dengarkan kata sandiku dan kemudian blokir gerbang kota." Dongfang Yusu menganggukkan kepalanya, dan berkata dengan ekspresi khawatir, "Lingxia sudah menjadi dewa, dan muridnya yang paling dibanggakan di masa lalu. Dia berbakat dan kuat, jadi kamu harus lebih berhati-hati." "Ya." Tan Yun mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku pergi." "Pergi?" Dongfang Yusu tersenyum. Tan Yun baru saja melangkah, dan tiba-tiba Dongfang Yusu maju selangkah dan meraih Tan Yun. "Yusu, ada apa?" Tan Yun menoleh ke belakang dan tiba-tiba berhenti, tapi Dongfang Yusu yang mencium bibir Tan Yun. Setelah sekian lama, Dongfang Yusu mundur selangkah dengan malu-malu dan berkata, "Berjanjilah padaku bahwa tidak akan ada kecelakaan. Kamu harus hidup dengan baik, dan aku harus menunggumu menikah denganku." Tan Yun memberikan senyum meyakinkan kepada Dongfang Yusu, dengan bercanda, "Aku belum menikah denganmu, jadi kenapa aku rela mati?" Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Dongfang Yusu buru-buru mengulurkan jari Qian-Qianyu, memblokir bibir Tan Yun, dan menggelengkan kepalanya. Pertempuran sudah dekat, dan tidak beruntung menyebutkan kata-kata mati. "Oke, aku tidak akan menyebutkannya. Aku berjanji kamu akan mengalahkan lawanku hidup-hidup dan merebut kembali istana Dewa Hongmeng dan kota Dewa Hongmeng." Setelah Tan Yun berbicara, dia memeluk Dongfang Yusu dengan penuh kasih sayang, dan kemudian dia mengendarai Senzu untuk terbang ke pintu keluar alam rahasia bersama Tianzun Bai Cheng dan Tianzun Mufeng dengan kecepatan tinggi. Beberapa jam kemudian, Dongfang Yusu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke kedalaman jurang para dewa. Bintang-bintang berubah. 1 bulan kemudian, kota Dewa Hongmeng. Saat ini, para dewa di seluruh kota dewa sedang mendidih, karena hari ini adalah hari yang penting. Hari ini adalah upacara perayaan murid yang paling dibanggakan oleh Dewa Lingxia, Jing Yun. Para dewa dapat melihat status Jing Yun di hati Dewa Lingxia dari upacara khusus yang diadakan untuk Jing Yun oleh Dewa Lingxia. Berdengung. Dalam getaran kehampaan, Tan Yun mengendalikan Senzu, membawa Mufeng Tianzun dan Bai Cheng Tianzun dari langit, tergantung di luar kota Dewa Hongmeng. Jenderal besar yang menjaga gerbang kota menatap Senzu dan membungkuk dalam-dalam, "Saya telah melihat Tuan Muda Jing, dan saya telah melihat 2 Tianzun.
Tuan Jing, upacara perayaanmu akan dimulai dalam 1 jam, dewa-dewa dan semua raja dewa, Tianzun dan Tuan, sedang menunggumu. Yah, aku mengerti. Tan Yun mengangguk dan berkata, buka gerbang kota. Setelah Tan Yun mengemudikan Senzu ke kota Dewa Hongmeng, dia terbang menuju Hongmeng Senfu. 1 jam kemudian, matahari terbenam. Istana Hongmeng, Taman Hongmeng Senfu. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa Taman Hongmeng adalah tempat terindah. Saat ini, 6 baris kursi ditempatkan di rerumputan subur di tengah taman. Kursi-kursinya penuh dengan anggur dan makanan lezat. Di kursi baris pertama, ada 4 orang, Dewa Lingxia, Dewa Chaos, Li Xin, dan Li Ximin. Di kursi baris kedua, terdapat 10 kursi, 9 diantaranya ditempati oleh 9 murid pribadi Dewa Lingxia. Ke-9 murid tersebut adalah Mu Zhen Tianzun, murid pertama, Yu Qi Hao Tianzun, murid kedua, Zhao Yi, murid ketiga, Yang Yuxin, murid keempat, murid kelima Ling Huting, murid ke-6 Shen Wei, murid ke-7 Wu Yu, murid ke-8 Luo Yu, dan murid ke-9. Ada juga yang kosong, yang disiapkan secara alami untuk Tan Yun. Di kursi baris ketiga, ada 3 tetua berambut abu-abu. Ketiganya adalah kepala dari 3 keluarga kuno dunia Dewa Hongmeng. Mereka adalah Wei Chirufeng, kepala keluarga Yuqi, Dugu Wentian, kepala keluarga Dugu, dan Simen, kepala keluarga Simen. Mereka bertiga adalah di ranah transformasi manusia. Di kursi baris keempat, ada 32 dewa abadi, seperti tertinggu Tianzun, Zanpeng, Jianglong Tianzun, dan Titan Tianzun. Ada 2 yang kosong, yang jelas disediakan untuk Mu Feng Tianzun dan Bai Cheng Tianzun. 66 Raja Dewa duduk di kursi baris kelima. Di kursi baris keenam, ada total 330 orang, semuanya adalah patriark dari 330 Raja Dewa di dunia Dewa Hongmeng. Tidak diragukan lagi bahwa di taman sekarang penuh dengan orang kuat.